lebih kenal lebih dekat. Boleh. Saya boleh tanya beberapa Pak Ustadz. Oke. Ini pure dari hati saya, pure pertanyaan dari teman-teman juga. Oke. Karena sebenarnya ini aku boleh jujur nggak sih ngomong? Silahkan. Aku nggak pernah sejujur ini. Pak Ustadz, aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Oke. Beneran, aku nggak pernah ngobrol ini di luar sana. Aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Aku ada rencana untuk belajar agama Islam. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salam kalau kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang dikehendakinya pasti ia akan mendapatkan hidayah tersebut. Seperti sebuah video yang akan kita tayangkan berikut ini. Sahabat dakwah, video ini banyak didoakan oleh warga Indonesia atau netizen Indonesia yang mendoakan agar ia mendapatkan hidayah tersebut. Karena di dalam video podcastnya sebelumnya ia tertarik dengan agama dan ajaran Islam. Dan ia mengatakan bahwa ia sebelumnya tidak pernah terbuka seperti saat ia hari ini. Dakwah, kita doakan saja semoga ia pun mendapatkan hidayah tersebut seperti temannya, yaitu yang podcastnya yang disebut Smart People itu. Tapi kita doakan saja semoga ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah video ulasannya, namun sebelum itu jangan lupa untuk like, share, subscribe Dakwah Harian TV. Lebih kenal lebih dekat. Boleh. Saya boleh tanya beberapa Pak Ustadz. Oke. Ini pure dari hati saya, pure pertanyaan dari teman-teman juga. Oke. Karena sebenarnya ini aku boleh jujur nggak sih ngomong? Silahkan. Aku nggak pernah sejujur ini. Pak Ustadz, aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Oke. Beneran, aku nggak pernah ngobrol ini di luar sana. Aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Aku ada rencana untuk belajar agama Islam. Oke. Dan beberapa dari keluargaku ya seperti biasa lah ya, pasti mereka pasti ada reaksi. Pasti mereka menentang. Ya. Dan saya ingin melakukan ini perlahan. Saya juga tidak ada target lah. Kita kalau misalnya perusahaan kan ada target ya Pak Ustadz ya. Kalau ini kan kita ini kan soal hati, ini soal private kita ya. Yes. Dan saya belajar banyak dari ustadz-ustadz yang saya sebut tadi, dan di luar itu pun banyak banget. Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah, duduk dengan saya di sini. Kan saya belajar. Dan saya pengen, menurut saya ini adalah private dari saya, tapi ada beberapa yang harus saya masih mau pelajari lebih dekat. Dan hari ini saya pengen belajar dari Pak Ustadz. boleh. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan saya kemampuan untuk menjawab pertanyaan itu. Seberapa toleransi agama Islam itu Pak Ustadz? Saya mau cerita yang normatif atau mau yang empirik? Terserah, bebas. Ada ayat dalam Al-Quran mengatakan la ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Islam tidak memerlukan orang yang terpaksa ikut sholat, terpaksa ikut ini, terpaksa ikut itu. Ketika kita mengatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukmu agamaku, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini adalah sebuah ketulusan yang betul-betul terpancar. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan bagaimana beliau bisa sangat akrab dan dekat dengan siapapun, berkhidmah kepada siapapun. Dan contoh yang paling utama adalah ketika Umar bin Khattab diundang oleh Patriark Sophronius di Yerusalem untuk menerima kunci kota. Umar berangkat bersama pembantunya, dia adalah pemimpin seluruh umat Islam ketika itu yang membentang kekuasaannya dari Maroko di barat sampai Pakistan di timur. Dia datang ke Yerusalem mengendarai 1 ekor unta bersama budaknya yang namanya Aslam, pembantunya yang namanya Aslam. Sepanjang perjalanan mereka gantian. Kalau Umar di atas, Aslam nuntun. Tiba giliran sekian jam, Aslam di atas, Umar nuntun. Ketika menjelang kota Yerusalem, Umar ada di bawah menuntun Aslam. Aslam kan nggak enak. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin,
Tuanku, saya turun ya, Anda yang naik. Enggak, ini kan giliran kamu di atas, memang giliran saya nuntun. Tapi kita mau masuk kota, nanti rakyat salah gitu kan. Betul, rakyat berjubel mengeluh-elukan Umar yang datang ini. Mereka ngiranya Umar yang ada di atas kota kan. Tapi Patriark Sophronius ternyata tahu, tidak. Menurut apa yang tertulis dalam kitab suci, dia adalah yang berjalan kaki. Maka Sophronius mendatangi Umar yang sedang nuntun itu, memeluknya. Benar, Andalah orangnya. Kunci kota diserahkan, kemudian Sophronius mengajak Umar pernah ke Kanisatul Qiyamah belum? Ke The Holy Sepulchre? Belum pernah. Saya pernah masuk ke The Holy Sepulchre. Di situ Umar diajak masuk ke gereja makam suci yang ada di Yerusalem. Masuk. Beliau masuk, di situ mau ngobrol dengan Sophronius. Sophronius bertanya, apa kebijakan Anda terhadap kami orang Kristen yang ada di sini? Oke. Kata Umar, semua harus berjalan. Dan saya, Umar, memberikan jaminan keamanan bagi penduduk Elia. Mereka terlindung, gereja-gerejanya, semua hak milik mereka, rumah-rumahnya, tempat-tempat ibadahnya, dan tempat sucinya harus dijaga oleh umat Islam, karena ini adalah amanah Nabi kami. Nabi kami mengatakan, siapa yang menyakiti ahlu dhimmah? Siapa ahlu dhimmah? Orang Kristen, orang Yahudi, orang ahli kitab yang berada dalam perlindungan umat Islam. Maka dia akan menjadi lawanku di pengadilan di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi Umar memproklamasikan perlindungan untuk seluruh penduduk Kristen, Yahudi, Ortodoks, semua di wilayah Palestina saat itu. Selesai, ditandatangani oleh Umar, distempel oleh Umar, perjanjian itu yang sampai sekarang dokumennya masih ada, disebut Al-Uhdah Al-Umariyah, jaminan perlindungan keamanan yang diberikan Umar kepada seluruh penduduk wilayah Palestina saat itu. Keluar Umar, ini sudah waktu sholat, kata Umar, saya mau sholat. Patriark Sophronius langsung nawarin, ini tempat suci, di sini adalah tempat di mana Nabi Isa alaihi salam dalam keyakinan kami dulu pernah dimakamkan sebelum diangkat ke langit. Kata Umar, Anda mempersilahkan saya sholat dalam gereja ini? Iya, silahkan. Kenapa tidak? Tidak, kata Umar. Seandainya saya sholat di gereja ini, maka generasi yang datang kemudian akan mengatakan, Umar pernah sholat di sini, ayo kita bikin masjid di sini. Maka gereja Anda akan dihancurkan. Tidak, kata Umar, saya akan sholat di luar. Kemudian Umar keluar, mencari tempat di bawah naungan pohon, dia sholat di situ, dan itu yang sekarang dibangun dengan nama Masjid Umar. Itu tepat di halamannya gereja The Holy Sepulchre. Sebelahan berarti ya? Sebelahan, karena Umar tidak mau sholat di dalam, karena kalau sholat di dalam, dia mengatakan nanti gereja Anda dirubuhin, dibangun masjid, gara-gara Umar pernah sholat di sini. Saya merinding loh Pak Ustadz. Ini bukan cerita rekaan, ini fakta historis. Itu sedamai itu, seindah itu. Ini yang orang sering lupa. Umar mengatakan Palestina itu dulu perang terus. Perang ketika kekuasaan di Yerusalem tidak dipegang umat Islam. Dari masa Nabi Isa, Yesus Kristus, sampai masa ketika Sahabat Dakwah Harian TV adalah sebuah video yang sedang viral hari ini dan banyak didoakan oleh netizen Indonesia. Kita doakan saja semoga ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Dakwah, seperti sebelum podcast sebelumnya, yaitu sahabatnya dia, yaitu yang Smart People itu mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga Dr. Richard Lee juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga ia pun segera memeluk ke dalam agama Islam, karena sesungguhnya jika sudah tertarik dalam agama Islam, jangan ditunda-tunda lagi, karena kematian gak ada yang tahu. Masih ia bernafas, maka segeralah ia melakukan syahadat atau memeluk ke dalam agama Islam. Sahabat Dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita tentang dunia dan kehasanah Islam. Jangan lupa untuk like, share YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.